Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta pesan putusan Sambo itu agar dinaikkan. Tapi ada juga yang minta dinanyakan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo itu kan gitu. Tetapi karena kami ini berusaha dan melaksanakan SOP kami bahwa tidak boleh menerima apapun dari pemohon, dari korban, dari terlindung kami, dari saksi, gitu ya. Jadi sehingga langsung kita kembalikan lagi, langsung kita tolak pada saat itu juga. Ungkapan The Power of Sambo melekat pada sosok Ferdy Sambo selama ia menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Sebagai polisinya polisi, Sambo dianggap memiliki pengaruh kuat dalam institusi Polri. Bahkan, pengaruh itu dinilai masih ada hingga sekarang meski ia sudah dipecat karena menjadi dalang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada sejumlah peristiwa yang membuat publik percaya bahwa kekuatan Sambo itu nyata. Di sini kita akan mengulik bagaimana Ferdy Sambo memanfaatkan jabatannya demi menghilangkan bukti kejahatan dan meloloskan diri dari jerat hukum. Simak selengkapnya hanya di Siasat Brutal Sang Jenderal Kompas.com, edisi Pengaruh Sambo dan Kesetiaan Anak Buah. Kita mulai saat awal kasus ini mencuat ke publik atau usai Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan menggelar konferensi pers soal insiden 8 Juli 2022 di Rumah Duren 3. Usai pengumuman itu, para jurnalis dari sejumlah media mendatangi TKP guna mencari informasi apakah benar insiden tersebut memang tembak-menembak seperti yang disampaikan ataukah ada yang ditutupi. Namun begitu, hal yang kurang mengenakan terjadi kepada dua jurnalis yang datang meliput pada 14 Juli 2022. Dua orang wartawan yang kala itu mewawancarai petugas kebersihan di sekitar Kompleks Polri Duren 3 tiba-tiba didatangi 3 anggota polisi, di mana salah satunya yakni Ajudan Ferdy Sambo, Barada Sadam. Sadam bersama dengan 2 rekannya tanpa mengenalkan identitas disebut langsung merampas ponsel 2 jurnalis sembari menghapus sejumlah foto, video, dan hasil wawancara. Usai dikonfirmasi, ketiga polisi itu beralasan melakukan tindakan tersebut untuk menjaga kondisi psikologis keluarga Sambo. Mengingat kala itu istri Sambo, yakni Putri Chandrawati, diduga telah menerima tindakan pelecehan dari Yosua yang menjadi cikal bakal tragedi penembakan. Namun begitu, alasan tersebut tak serta-merta membuat mereka bebas. Barada Sadam dan 2 polisi lainnya pada akhirnya tetap dijatuhi hukuman demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Upaya intervensi Sambo tak berhenti sampai di situ. 13 Juli 2022, Sambo diduga berupaya menyuap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK agar mereka mau melindungi Putri Chandrawati yang dikatakan menjadi korban dugaan pelecehan Yosua. Utusan Sambo yang dinarasikan sebagai seorang staf berseragam hitam memberikan sebuah amplop coklat yang disebutnya sebagai titipan dari Bapak kepada salah satu petugas LPSK. Namun begitu, petugas LPSK tak serta-merta menerima amplop tersebut. Merasa curiga, petugas itu langsung mengembalikan amplop ke utusan Sambo kembali. Nah, kami sampaikan ada temuan, ada peristiwa yang kami alami seperti itu, tetapi
memang itu diberikan bukan dalam konteks pada saat LPSK melakukan asesmen psikologis, tapi sejak awal permohonan perlindungan itu sendiri. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kali LPSK mendapatkan hal demikian ya. Ada beberapa kasus lain sebelumnya LPSK juga sering misalnya dalam bentuk dolar dan sebagainya. Tetapi karena kami ini berusaha dan melaksanakan SOP kami bahwa tidak boleh menerima apapun dari pemohon, dari korban, dari terlindung kami, dari saksi, gitu ya. Jadi sehingga langsung kita kembalikan lagi, langsung kita tolak pada saat itu juga. Tak butuh waktu lama, dugaan upaya suap Sambo pada LPSK ini mencuat ke publik. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK yang geram dengan tindakan ini tak tinggal diam. Mereka langsung melaporkan Ferdi Sambo kepada KPK lantaran diduga berupaya menyuap LPSK lewat titipan amplop coklat tersebut. Namun begitu, laporan yang mereka sampaikan rupanya tak seperti yang diharapkan. KPK memutuskan untuk menghentikan pengusutan laporan TAMPAK. Sebab tak ditemukan data-data dan informasi pendukung mengenai adanya tindakan pidana suap Ferdi Sambo. Siasat Sambo berlanjut, di mana kini ia menyeret para anak buahnya. Kala awal kasus ini mencuat, Sambo disebut mampu menggerakkan 97 polisi, bahkan hingga perwira tinggi Polri, demi menutupi jejak keterlibatan dirinya. Di depan majelis hakim, Sambo menceritakan mengapa ia begitu percaya diri bahwa anggotanya di kepolisian tak mungkin bakal membangkang. Ia mengaku tahu anggotanya takut terhadap dirinya. Selain itu, penghargaan atau promosi jabatan yang diiming-iminginya juga menjadi alasan lain mengapa para anak buah mematuhi instruksinya. Namun, instruksi Sambo pada akhirnya berujung petaka. Usai kebenaran mulai terungkap, Sambo dan sejumlah perwira dicopot dari jabatannya. Dengan ini, penyidik tim sus yang awalnya sempat terhambat juga akhirnya mulai menemukan titik terang. Atas peristiwa ini, institusi Polri tak tinggal diam. Komisi Kode Etik Polri langsung menjatuhkan sanksi kepada puluhan polisi yang sempat membantu Sambo. Dengan rincian 34 anggota terbukti melanggar etik, 28 anggota di sidang etik, serta 7 lainnya ditetapkan jadi tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan. Berikut daftar 34 anggota Polri yang melanggar etik. Usai para anak buah Sambo diseret ke meja hijau, terbongkar alasan mereka tetap membantu sang jenderal. Mereka mengaku tak mungkin melawan Sambo yang berkedudukan tinggi di institusi Polri. Jenderal bintang 2 memang ada banyak, namun Kadif Propam hanya 1, sehingga mereka tak mungkin berani melawan. Kini nasi sudah menjadi bubur. Para anak buah yang mematuhi perintah Sambo itu hanya bisa meluapkan penyesalan hingga amarahnya pada mantan Kadif Propam itu. Ex-Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam Polri, Kombes Pol Susanto Haris misalnya. Karir yang ia sudah bangun selama 30 tahun itu kini hancur seketika. Ia mendapatkan sanksi penempatan khusus, pencopotan jabatan, hingga sanksi demosi selama 3 tahun gara-gara ikut andil dalam mengurus jenazah Yosua mulai dari rumah sakit Polri hingga menyerahkannya kepada keluarga di Jambi. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya.
proses persidangan kasus Brigadir Yosua yang turut menyeret nama Sambo masih terus berjalan. Namun ironisnya, Sambo lagi-lagi membuat kehebohan baru. Ia melayangkan gugatan ke Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait pemecatan dirinya dari institusi Polri. Atas hal ini, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sempat buka suara. Ia menilai bahwa gugatan tersebut tak lain bagian dari upaya Sambo untuk mengalihkan perhatian publik dari isu pokok yakni perkara pidana pembunuhan. Meski sehari kemudian gugatan ini dibatalkan, namun publik kadung bertanya-tanya apa maksud langkah Sambo itu. Apakah hanya unjuk kekuatan atau justru sebagai sebuah ancaman untuk sosok tertentu? Intervensi Sambo tak berhenti sampai di situ. Belum lama ini, rekaman video yang disebut-sebut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, viral di media sosial. Dalam video tersebut, orang yang diduga Hakim Wahyu itu curhat terkait kasus sidang yang menjerat Verdi Sambo. Alhasil, video ini pun juga menggegerkan publik. Mengingat Wahyu Iman Santoso sendiri merupakan hakim yang tengah menangani perkara Sambo CS. Lantas, apakah video ini tak lain merupakan taktik Sambo lagi? Mahfud MD melihat bahwa video ini bukanlah suatu ketidaksengajaan. Ia menduga video tersebut bagian dari teror yang bertujuan agar hakim tak berani menjatuhkan vonis berat bagi Sambo. Sebab secara logika, dengan adanya video tersebut sebelum vonis, maka Hakim Wahyu sedang dibuat ragu untuk memvonis berat Verdi Sambo. Dugaan gerilya Sambo menyasar langsung pada para hakim masih berlanjut. Yang menghangat belakangan ini adalah soal pernyataan Mahfud MD yang mendeteksi adanya gerakan bawah tanah. Mahfud menyebut ada sosok Jenderal Polri yang berupaya meringankan putusan hukuman Sambo, bukan penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Yang saya bilang itu sebelum putusan Sambo, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta pesan putusan Sambo itu agar dinamik. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo itu kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirijen mendekati si ahli. Saya bilang dirijen siapa itu? Sebut ke saya. Nanti sini saya punya maijen banyak kok. Kalau Anda bilang maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Jadi pokoknya independen aja. Seorang penegak hukum yang justru melanggar hukum bisa jadi ancaman bagi marwah Polri. Sejatinya, Polri merupakan penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, di mana harapan mendapat perlindungan digantungkan. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran dan momen meraih kepercayaan publik kembali.